bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar Kampus Pemimpin Merdeka sebagai mitra pembangunan IKM Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, tadi kita sudah kenalan. Alhamdulillah dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Sulawesi ada, luar biasa. Aku sedang menunggu dari pulau yang lain, dari daerah lain. Dan senang banget pada malam hari ini kita bisa belajar bareng tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuatu yang sangat-sangat baru ada di kurikulum Merdeka. Banyak yang menerimanya dengan berbagai respon, Bapak Ibu. Ada yang ada harapan, ada juga yang kebingungan seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, untuk mengetahui nih kalau dari Bapak Ibu kayak gimana. Mungkin boleh Bapak Ibu dituliskan di kolom chat satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengar P5 atau project profil. Silahkan Bapak Ibu tuliskan satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengar P5 atau project profil kurikulum Merdeka. Silahkan. Oke, asesmen, karya, terus apa lagi nih? Seru, ya. Alhamdulillah seru-seru emang ya asyik kolaborasi masalah ya, khasnya ya dari masalah nyata ya Bu Wahyu ya proses menekankan proses semangat solusi project karya kerjasama tantangan tema wah ini keren-keren nih satu katanya positif vibe semua nih gotong royong mitra. 6 dimensi, betul banget. Harus berpijak, harus berorientasi pada pengembangan dimensi ya. Bingung, oke. Akhirnya tanda-tanda kebutuhan belajar sudah ada juga. Produk, topik, nah ini luar biasa nih. Karakter, kreatif. Ini sesuatu yang happening banget ya. Yang apa namanya, harapannya membawa perubahan di kurikulum yang baru. Karena bayangkan Bapak Ibu dari 1 tahun diambil 25-30% jam untuk pengadaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga yang mendorong kita akhirnya untuk belajar sana sini agar benar-benar bisa menerapkannya, mengimplementasikannya untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, pada sesi webinar kali ini kita memiliki tujuan untuk merefleksikan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aku yakin Bapak Ibu di sini juga banyak yang sudah mencoba menerapkannya di sekolah dan kita berusaha memahami kembali esensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, karena waktu juga sudah pukul jam 19.11 waktu Indonesia Barat, agar langsung nih kita apa namanya makin panaskan semangat belajar kita, langsung saja di sini sudah ada narasumber kita Pak Rizky Ramathani. Beliau merupakan Head of Kampus Pemimpin Merdeka, founder Jangan Jadi Guru dan Akademi Guru Influencer. Sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Pak Rizky. Halo Pak Ade, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat malam Pak Ki. Ini kayaknya udah banyak yang kenal sih sama Pak Ki. Nah, Pak Ki, silahkan Heeh. Pak Ki, pantik kita dengan sedikit materi sebelum nanti kita akan diskusi bareng teman-teman peserta. Oke, Kepada Pak siap. Ki dipersilahkan. Siap, terima kasih Pak Ade. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di malam minggu ya, walaupun harusnya ini malam, apalagi menjelang liburan sudah nggak fokus kayaknya untuk belajar, tapi teman-teman tetap ingin menunjukkan dirinya untuk belajar gitu ya. Jadi komitmennya luar biasa. Saya salut teman-teman semuanya yang mendedikasikan dirinya menjadi guru yang mau terus belajar. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi malam hari ini kami mengangkat tema yang walaupun ya mungkin Pak Ade dan teman-teman tahu udah 2 tahun ya bertahun-tahun sudah melaksanakan proyek profil, tapi ternyata ketika kami bikin postingan di sosial media, ketika kami keliling sekolah dampingan kami gitu ya muter-muter, ternyata proyek profil itu tuh kayak masih jadi momok gitu. Eh, Masih banyak hal yang masih kayak kalau kalau kami nyebutnya miskonsepsi ya, konsep yang masih belum sesuai teman-teman semuanya. Nah, ini
yang harapannya melalui sesi malam ini tuh mulai tergambar ya. Sebenarnya project profil itu tujuannya kemana, mau apa gitu teman-teman semuanya. Nah ini yang harapannya kita belajar dari sesi malam hari ini. Oke, bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Rizky Ramadhani. Saat ini saya dipercaya sebagai ketua sebuah lembaga namanya Kampus Pemimpin Merdeka dan punya inisiasi. Saya bikin sebuah platform namanya Jangan Jadi Guru dan Akademi Guru Influencer, teman-teman semuanya. Teman-teman yang belum follow, silahkan bisa follow Instagram saya di empat berarti ya, Rizky Rahmat, Jangan Jadi Guru, Kampus Pemimpin Merdeka dan Akademi Guru Influencer, teman-teman. Baik, ini adalah tujuan sesi kita, teman-teman. Mungkin nanti benar kata Pak Ade, saya hanya memantik, tapi harapannya nanti sesi kita lebih cairnya di sesi tanya jawabnya, teman-teman. Karena waktu kita hanya 1 jam sampai jam 8, teman-teman. Oke, jadi ini tujuan sesi kita, teman-teman semuanya. Kalau saya ibaratkan saya sebagai sopir angkot yang dipercaya membawa angkot pada malam hari ini, saya perlu nyampein dulu kita mau kemana gitu, kita mau apa gitu. Nah ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan coba refleksi dulu selama ini pelaksanaan project profilnya kayak apa. Kemudian kita akan belajar memahami esensinya. Kemudian gimana sih caranya bikin project profil yang mudah itu kayak apa, Pak Rizky? Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini, teman-teman semuanya. Baik, oke, kita langsung saja. Saya ingin tanya ke teman-teman. Jadi tadi Pak Ade juga sudah mantik sebenarnya. Saya coba pakai emot ikon, pingin tahu sebenarnya. Selama ini kalau teman-teman memahami project profil atau melaksanakan project profil, nomor berapa yang mewakili perasaan teman-teman? Ya, silakan tulis di kolom komentar teman-teman semuanya. 1, 2, 3, atau 4. 4 Pak, pusing, rumit, bingung. Nomor 2 Pak, happy gitu. Silakan. Nomor berapa teman-teman? Nomor 1 Pak, masih gitu, masih apa gitulah. Oke, 2, 1, 4. Ada yang 2, ada yang 1. Oke, ini 1, 1, 1, 1, 1. Oke, ada yang 4, ada yang 1, ada yang 2. Oke, kayaknya kebanyakan 1, 2, atau 4 ya teman-teman semuanya. 3 belum ada, masih abu-abu itu. Banyak yang masih abu-abu. Ada nggak teman-teman yang mau sharing pengalamannya bikin project profil di sekolah dan mungkin kayaknya belum yakin apa project profil yang saya lakukan sudah sesuai esensi project profil atau enggak? Kalau ada boleh raise hand, disampaikan dulu teman-teman semuanya. Saya kasih waktu untuk kita, saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang dilaksanakan teman-teman di sekolah. Monggo bisa di raise hand teman-teman kalau yang ingin cerita bagaimana pelaksanaan project profil di sekolahnya yang tadi mungkin sudah menuliskan. Oke, ini yang pertama ada Bu Asri, yang kedua nanti ada Mas Ya, Hafiz. Mas Silakan Hafiz. Bu Asri. Terima kasih Pak Rizky. Maaf, ini saya off cam dulu ya, karena sinyalnya kurang bagus. Terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila, kebetulan karena di sekolah saya itu SMK ya, SMK Pusat Keunggulan, atau sekolah penggerak kalau SMA, atau SMP, SD gitu. Nah, di tempat kami juga sudah melaksanakan proyek P5 itu sudah sekitar 5 atau 6 kali ya pokoknya udah berkali-kali, dan salah satunya sempat saya buat best practice juga untuk lomba kemarin, sempat ke jadi nominator di BPJP. Yang selama ini kami rasakan juga masih ada sebenarnya miskonsepsi, project itu masih ditekankan pada gelar karyanya gitu ya, jadi pada hasil akhir produknya, Iya. dan lomba untuk bermewah-mewahan untuk gelar karyanya siapa itu. Dan bahkan yang agak sedikit membuat saya agak sedih itu ya ketika kita sebenarnya belajar tentang karakter di proyek profil pelajar Pancasila ini, tapi justru malah terjadi degradasi karakter ketika mereka sedang menggelar proyeknya itu. Karena apa? Mereka tuh kadang suka sekali anak-anak SMK itu ketika proyeknya berkaitan dengan misalnya kebinekaan global yang mereka harus diminta untuk apa namanya kayak fashion show gitu ya, fashion show baju ada dan sebagainya, dan mereka segala macam, yang mereka tidak sholat seperti itu. Nah itu contoh aja. Jadi malah saya masa hilang gitu ketika proses project. Dan mungkin itu karena miskonsepsi, mereka masih verifikasi gelar karyanya gitu Pak Rizky. Dan alhamdulillah dari project profil pelajar Pancasila sendiri di sekolah kami ini berkembang. Kami sudah melaksanakan asesmen akhir semester itu dengan project juga, project integrasi antar mata seperti itu. Jadi semua Keren.
gabungkan menjadi sebuah proyek yang saling berkolaborasi. Itu Pak Aris. Oke. Keren Ya, banget terima Bu kasih. Asri, terima kasih untuk ceritanya. Saya coba simpulin ya. Tadi ternyata tantangannya masih sama, pamerannya masih wah, fokus pada produk, bahkan eh, yang harusnya P5 Project Profile ini eh, apa karakternya murid itu bisa meningkat, malah kayak ada degradasi karakter gitu ya, yang meninggalkan beberapa hal kayak sholat, kemudian mungkin dari segi pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Asri untuk ceritanya. Jadi masih menantang ya teman-teman. Coba nanti kita bahas akan itu gitu. Oke, berikutnya ada Mas Hafiz Jundu. Silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hafiz Junu Muhammad dari SMA Perguruan Cikini Jakarta Selatan, Duren 3. Eh, izin sharing aja. Jadi alhamdulillah di ini tahun kedua kita menjalankan proyek profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di tahun pertama saya tuh diamanahkan sebagai tim penilaian, tim asesmen untuk project profil, dan di tahun kedua ini alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua project koordinator lah. Nah, kemarin itu di sekolah kita baru saja selesai melaksanakan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, pengawas data. Nah, ternyata di situ kita menemukan miskonsepsi sedikit terkait dengan pelaksanaan P5. Mungkin tadi sedikit bersinggungan sama yang sudah disampaikan di awal nih. Yang sharing pertama tadi bahwasanya awalnya kita fokus kepada produk, bahwasanya di situ disampaikan oleh pengawas nih eh, bahwasanya yang terpenting itu adalah bagaimana prosesnya, di mana kita menilai proses dari masing-masing pertemuan, dibuat rubrik, dibuat penilaian, kita lihat masing-masing siswa bagaimana perkembangannya dari suatu pertemuan, pertemuan lain dan lain sebagainya. Di situ saya baru tahu gitu, karena memang sebelumnya kalau misalnya boleh jujur, saya aja yang di Jakarta Selatan nih, Pak Rizky kan deket nih Jakarta Selatan sama maksudnya mudah untuk bisa diraih lah. Kita tuh dikasih informasi atau ilmu IHT, in-house training terkait dengan kurikulum merdeka tuh bisa dihitung jari, Pak. Padahal kita di Jakarta Selatan nih, kan deket Iya ya, betul. gak Iya jauh-jauh nih. benar-benar. Tapi memang miskonsepsi ini masih benar-benar kental, karena dibalikin lagi ke sekolahnya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kapasitas dan lain sebagainya. Ternyata kita baru tahu bahwasanya oh, yang jadi fokus bukan produknya, yang jadi fokus adalah perkembangan anak di tiap pertemuan. Nah, akhirnya sebenarnya di tahun kedua tuh kita sudah mulai untuk jadi setiap pertemuan itu kita membuat jurnal aktivitas, Pak Rifki, Keren di banget. setiap. Nah, tapi tetap masih dianggap salah nih sama pengawas, karena beliau mintanya lebih dari itu. Jadi bukan hanya jurnal aktivitas, tapi memang ada penilaian, bukan scoring sih, penilaian dari perkembangan masing-masing anak sesuai dengan elemen P5. Jadi apakah kemampuan berpikir kritisnya, kemandiriannya, kerjasamanya, berkebinekaan globalnya, dan lain sebagainya. Jadi memang untungnya kemarin tuh ada PKKS gitu. Kalau misalnya nggak ada PKKS tuh kita jadi nggak tahu kalau ternyata sudah jangan terlalu fokus sama pameran karya yang tadi mewah-mewahan, tapi fokuslah sama step by step anak, bahwasanya mereka tuh mendapatkan kebermanfaatan dari elemen-elemen dari P5 itu sendiri. Ya kalau misalnya kita bisa ngelihat dari situ, fokus kita ke produk menjadi nggak terlalu nge-push banget, ngedorong banget, maksain ngeluarin duit banyak-banyak bermewah-mewahan. Padahal intinya adalah bagaimana proses itu bisa berjalan, bukan dari bagaimana wahnya produk. Apalagi produknya biasanya kan ada campur tangan dari orang tua ya. Nah itu yang sebenarnya Bener. permasalahan tuh. Iya Kayak iya gitu. iya. Itu aja sih Pak Yes. Rizky. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Siap, terima kasih Mas Hafiz Jundu. Oke, terima kasih tadi juga hal yang paling menarik ini teman-teman. Dari tahun pertama ke tahun kedua itu ada perubahan. Nah, ini kalau di istilahnya itu namanya refleksi. Jadi memang ini kan sesuatu yang baru ya. Kurikulum Merdeka, Project Profil. Menurut saya kalau teman-teman merasa belum sesuai jalurnya ya nggak apa-apa ya, jangan nyerah, jangan ngerasa dirinya salah gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan apa? Refleksikan gitu, refleksikan, coba perbaiki dari hal yang teman-teman bisa dulu nggak apa-apa, setahun 2 tahun nggak apa-apa ya. Makanya dengan adanya sesi-sesi belajar kayak gini, mendengar ceritanya Mas Hafiz Jundu tadi juga bisa jadi inspirasi teman-teman gitu, dan setiap pelaksanaan proyek profil tiap tahunnya itu bisa direfleksikan terus gitu. Nah, yang
yang menjadi PR memang itu ya, apakah kita merefleksikan apa yang kita lakukan atau jangan-jangan kita ngerasa puas sudah gini aja cukup gitu teman-teman semuanya. Ini tadi menarik banget, tahun pertama produk, tahun kedua udah karakter, tapi kayaknya ketika bikin jurnal fokus kepada dimensi atau elemen subelemen profil pelajar Pancasilanya tuh masih belum gitu. Makanya tadi kayaknya perlu akan diperbaiki lagi di tahun-tahun setelahnya gitu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah cerita. Jadi memang kalau tadi melihat dua ceritanya atau komentar teman-teman, beberapa masih bingung, beberapa juga sudah punya bayangan kayak apa gitu teman-teman semuanya. Nah, pada malam hari ini kita akan coba belajar bareng tentang itu teman-teman. Saya akan mulai dari cerita dua orang guru teman-teman. Ini dua orang guru, saya ngambil AI ya. Ini kalau di era sekarang memang pakai AI itu enak ya. Saya ngambil foto ini dari AI. Gitu teman-teman semuanya. Oke, saya akan ceritakan dua orang guru. Nanti teman-teman coba simak ya, guru ini gimana pelaksanaan proyek profilnya. Yang pertama, ini namanya Guru Rudi teman-teman. Tahun ini ia ditunjuk sebagai fasilitator project profil. Jadi ini Guru Rudi ditunjuk sebagai fasilitator project profil. Di sekolahnya Guru Rudi udah ditentukan 3 tema yang akan dilaksanakan di tahun ini, tahun ajaran ini teman-teman semuanya. Eh, tema pertama yang akan dilakukan proyeknya itu gaya hidup berkelanjutan. Nah, kemudian Guru Rudi semangat ini teman-teman. Wah, ini keren nih, aku mau bikin project yang keren gitu. Guru Rudi langsung semangat. Guru Rudi langsung ngambil inisiatif untuk murid-muridnya bikin ekobrik. Jadi, karena mungkin dia sering melihat di lapangan ya, bahwa sekolah lain, guru-guru lain bikin ekobrik ini ya, teman-teman semuanya. Akhirnya dia punya inisiatif ini. Aku kayaknya pingin ngajak murid-muridku bikin ekobrik ya dari sampah yang ada di sekolah gitu. Jadi dia punya inisiatif itu. Dia antusias, dia punya inisiatif untuk ngajak murid-muridnya bikin ekobrik ya, membuat ekobrik teman-teman semuanya. Ia mengajak murid-murid untuk mengumpulkan sampah yang ada. Jadi aktivitas di awal tuh ngajak murid untuk ngumpulin sampah gitu. Gitu ya. Jadi ngajak murid untuk ngumpulin sampah aktivitas pertama, kemudian pada aktivitas setelahnya, udah kegiatannya adalah bikin ekobriknya teman-teman semuanya. Jadi di awal mungkin Guru Rudi juga ngasih tutorial cara bikin ekobrik itu kayak apa. Aktivitas-aktivitas setelahnya ya, 3-4 kali aktivitas dilakukan untuk bikin ekobrik yang dilakukan di sekolah teman-teman. Ini yang dilakukan sama murid-muridnya. Nah kemudian setelah 5 kali pertemuan, bikinlah apa namanya ekobrik itu udah jadi teman-teman semuanya. Nah, untuk agar ekobrik ini dilihat oleh masyarakat bahwa ini hasil karya murid, itu Guru Rudi bikin pameran karya di akhir teman-teman semuanya. Ya, agar menarik, Guru Rudi membuat panggung dan aneka ragam yang membuatnya jadi meriah sehingga yang datang banyak teman-teman semuanya. Murid memamerkan ekobrik yang dibuat dan di akhir dipilih 3 ekobrik yang terbaik gitu. Jadi untuk apresiasi Guru Rudi bikin apa namanya memberikan hadiah kepada 3 ekobrik terbaik gitu, memberikan hadiah sehingga murid-muridnya tampak senang, tampak antusias dengan apa yang dilakukan oleh si Guru Rudi itu teman-teman. Ini guru yang pertama ya Guru Rudi. Bayangin dulu ya proyeknya yang dilakukan Guru Rudi mulia ya tentang sampah bikin ekobrik teman-teman semuanya. Oke, ini yang pertama Guru Rudi. Berikutnya teman-teman semuanya ada guru yang namanya Guru Mila teman-teman semuanya. Guru Mila ini juga fasilitator proyek teman-teman. Dia adalah fasilitator proyek ya dengan mendorong siswa untuk mengobservasi masalah sampah. Ya, sama kayak tadi yang dia lakukan adalah temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dia sama dengan Pak Rudi, masalah yang akan diangkat adalah sampah. Nah, di awal sebelum dia menyampaikan ingin bikin apa, ingin melakukan apa, yang dilakukan Guru Mila ini ngajak murid tuh observasi sampah teman-teman di lingkungan sekolahnya, melihat ada berapa sampah organik dan anorganik, kebiasaan orang biasanya memakai sampah saat kapan saja, ya, kantin-kantin bagaimana
apa namanya mengolah sampahnya gitu. Ini yang dilakukan murid teman-teman keliling sekolah ya, hanya sekedar keliling sekolah untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan sampah, pembuangan sampah di sekolah, wawancara Pak Bonnya, kemudian ke kantin ya, lihat bagaimana orang-orang kantin itu menyediakan makanannya, apakah pakai plastik dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan anak-anak. Ya, kemudian setelah anak-anak keliling sekolah yang dilakukan masuk kelas teman-teman semuanya, kemudian identifikasi bareng-bareng ya. Masalah apa sebenarnya yang timbul di sekolah? Ada curah gagasan, ada diskusi antar kelompok ya, ada diskusi antar murid teman-teman semuanya. Diskusi kira-kira apa yang terjadi di sekolah ini. Ternyata pendapatnya beda-beda. Murid kelompok A mendapatkan masalah tentang penggunaan plastik yang sangat banyak. Kelompok B mendapati bahwa pengolahan sampah di sekolah masih kurang. Kelompok C kepedulian murid dan guru tentang plastik itu masih kurang gitu. Nah, ini antar antar kelompok itu ternyata mendapatkan masalah yang beda-beda. Kemudian dari itu dikelompokkan sama guru, kemudian kita dipilih satu masalah yang akan difokusin bareng-bareng teman-teman semuanya. Lalu si antar kelompok itu juga ini cari solusi. Jadi solusinya tidak ditawarkan sama si guru Mila gitu. Ya kalau Pak Rudi tadi kan langsung ya kita mau bikin ekobrik. Solusinya langsung ditawarkan dari Pak Rudinya. Kalau di sini enggak, guru Mila dari masalah yang ditemukan murid, murid diajak untuk ya nyari solusi. Kira-kira kalau masalahnya ini hal apa ya yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi? Hal apa ya yang kira-kira bisa kita bikin gitu teman-teman semuanya. Ini yang dilakukan oleh guru Mila dan guru Mila nggak memfokuskan harus bikin produk. Boleh kamu bikin campaign kampanye save save plastik gitu, nggak boleh pakai plastik. Boleh kamu bikin poster ajakan, boleh kamu bikin sosialisasi, boleh kamu bikin webinar gitu. Nggak hanya berupa produk, teman-teman. Solusi ya. Jadi murid diberikan kebebasan eksplorasi ide, teman-teman semuanya. Idenya murid itu beragam. Ada yang kayak tadi ekobrik, saya mau bikin ekobrik aja untuk bikin sampah. Ada juga yang bikin kerajinan dari sampah. Ada juga yang bikin kampanye, teman-teman, campaign sampah gitu. Ya, jadi bikin kampanye di sosial media untuk ajakan mengurangi sampah plastik gitu. Karena si murid itu mungkin jago TikTok, jago sosial media. Jadi nggak berupa produk, bisa berupa kampanye, layanan, ada juga yang bikin webinar gitu. Jadi bikin semacam IO, bikin webinar, kemudian eh, antar murid ini tuh saling kayak apa namanya, nanti siapa sih narasumbernya? Jadi dia nyari narasumber, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup, misalnya dari sana ini. Jadi murid ini akomodir itu teman-teman, ya mereka nyari idenya masing-masing antar kelompok itu, ya kemudian mereka bekerja sama mencari solusi. Ini bukan Ibu Ana ya, Ibu Mila. Ibu Mila secara berkala mengadakan diskusi. Jadi ketika muridnya dapat ide, ketika muridnya menyampaikan ide, nah yang dilakukan guru Ana nggak sekedar manut, nggak sekedar iya sana lakukan gitu. Nah ini guru Ana ngajak diskusi ketika ada ide. Apakah idenya memang relate, apakah idenya memang relevan, dan nggak menghambur-hamburkan uang atau menghambur-hamburkan waktu gitu. Misalnya, Bu, aku mau bikin aplikasi untuk organisir sampah. Aplikasinya kayak apa, Nak? Nah, setelah si guru Mila ini mendengarkan si anak presentasi, wah kok ini susah banget, harus ngeluarin uang banyak dan waktunya nggak cukup. Nah, makanya penting namanya diskusi reflektif. Sebagai guru bisa ngasih feedback. Apakah produknya udah oke, apakah produknya apa. Ini peran guru di sini, teman-teman semuanya. Memberikan umpan balik atau feedback. Ya, ya sehingga si murid itu tahu kayak apa. Jadi nggak sekedar hanya bikin, tapi proses itu teman-teman. Sehingga apa? Karakter murid ya, mungkin salah satu yang akan dituju di sini adalah karakter kerjasamanya murid gitu. Sehingga dengan murid wawancara, dengan murid observasi, dengan murid diskusi antar kelompok, dengan murid itu
bercurah gagasan dengan guru dan temannya, itu tuh kerjasamanya mulai muncul teman-teman semuanya. Nah, selama proses itu teman-teman dari awal sampai akhir, guru Mila tidak melupakan esensi yang harusnya dia lakukan teman-teman, yaitu dia perlu melihat karakter murid. Karena menurut dia project profil itu fokusnya ke sini gitu. Jadi walaupun nanti ya ada produknya yang bagus, ada produk yang kayak apa, tapi guru Mila fokus ke sini yang menjadi esensi, yang menjadi tujuan utama teman-teman semuanya, yaitu karakter murid ya yang menjadi sasaran di awal. Apakah muncul atau tidak gitu. Jangan-jangan produknya dia bagus tapi karakter kerjasama dari awal sampai pertengahan atau sampai akhir itu nggak muncul. Dia masih egois, dia masih idenya sendiri. Pokoknya harus ini. Dia nggak mau nerima pendapat orang lain. Nah ini sebenarnya ketika guru di awal lihat murid yang egois dan tujuan kita adalah kerjasama, makanya di awal tuh perlu adanya asesmen formatif di project profil. Ya kayak kayak misalnya apakah si ini sudah sampai kalau misalnya di tengah dia masih egois, ya kita cari cara untuk membantu dia teman-teman. Nggak kita lihat produknya saja, tapi yang kita lihat adalah karakter muridnya teman-teman semuanya. Ini yang sering miss di lapangan ya teman-teman semuanya. Gitu. Nah, kemudian ketika pada pameran akhir, teman-teman semuanya, siswa tidak hanya memamerkan produk gitu. Jadi nggak sekedar hanya yang di-display itu produk, tapi yang di-display adalah proses perjalanan mereka. Mereka awalnya di mana, kenapa mereka nemu solusi ini, ketika nemu solusi ini dapat idenya dari mana, apa yang dilakukan, itu diceritakan teman-teman semuanya gitu ya. Untuk mencapai si karakter kerjasama itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu juga perlu muncul di infografis atau alur perjalanannya teman-teman, nggak sekedar barang yang didisplay gitu. Ini yang dimunculkan. Bayangin ya, kalau produknya dia adalah dia bikin webinar, bikin kampanye, produknya apa? Kan hanya sekedar foto-foto. Karena itu makanya bisa diceritakan proses bikin webinarnya, proses dia ngubungin misalnya orang KPU, orang dinas lingkungan hidup, gimana dia ngundang influencer untuk influence di sosial medianya, kerjasama gitu. Itu teman-teman semuanya. Ya, mereka juga apa cerita bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai project profil selama proyek teman-teman, bagaimana proses kerjasamanya dan lain sebagainya. Ini yang dia fokusin teman-teman, nggak sekedar mendisplay produk, sekali lagi ya, nggak sekedar tampil di panggung mengundang bupati ditampilkan di media keren gitu, nggak sekedar kayak gitu. Ini yang dilakukan Guru Mila. Ya, pamerannya kecil, hanya pameran di dalam kelas teman-teman, ya, bangku-bangku ditata gitu. Pamerannya kecil, ya, yang dilakukan Guru Mila ini teman-teman semuanya. Ya, mereka presentasi perjalanan mereka. Jadi selain display, ada satu panggung di depan kelas, panggung bukan panggung ini ya. Jadi mereka tampil aja di depan untuk nyampein ya bagaimana masalahnya sampai implementasi solusi, menekankan pada pertumbuhan karakter dan pemahaman mereka tentang pentingnya kepedulian lingkungan teman-teman. Ini ya, ini yang dilakukan Guru Mila selama berhari-hari gitu. Jadi nggak sekedar hanya bikin produk, tapi esensinya dia ingat bahwa yang akan dituju itu karakter murid meningkat. Seperti itu teman-teman semuanya. Gitu ya. Ini cerita guru yang kedua yaitu Guru Mila. Mungkin teman-teman sudah akan tahu gitu ya. Aku mungkin ke slide berikutnya. Nah, kalau teman-teman melihat dua cerita tadi, menurut teman-teman guru mana yang benar-benar melakukan esensi project profil A atau B, teman-teman? Silahkan teman-teman semuanya. Oke, B. Oke. Oke, ye, benar. Benar teman-teman semuanya. Yes. Oke. Siap, terima kasih teman-teman. Ya, benar, guru B, teman-teman. Oh, ini ramai banget ya yang nuliskan di kolom komentar. Oke, ada nggak yang mau berbagi? Kenapa guru B? Boleh angkat tangan, nanti saya persilakan untuk berbicara. Menurut teman-teman, kenapa guru B? Boleh raise hand, nanti saya persilahkan untuk... Oke, Bu Yurna ini ya. Boleh dibantu teman-teman admin untuk... Oke, Bu Yurna, silakan. Kenapa guru B, Bu Yurna?
Selamat malam, Pak. Malam Ibu. Perkenalan, Pak. Maaf, Pak, saya audionya ditutup karena agak sinyal Yes, siap. terganggu, Pak. Aman Ibu. Nama saya Yurnaningsi, Pak. Saya dari SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, Lampung Utara, Pak. Jauh ya, Pak? Iya Bu, jauh banget. Saya tertarik dengan cerita Bapak antara Pak Rudi dengan Bu Mila. Kenapa saya milih Bu Mila? Karena itu yang mudah diaplikasikan untuk sekolah yang saya pertanyakan tadi, Pak, ya. Bagaimana aksi nyata tadi saya sempat di pembuka boleh mencantumkan pertanyaan. Pertanyaan saya bagaimana reaksinya aksi nyata yang bisa diterapkan dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda. Kebetulan karena saya tingkat kecamatan, saya lebih tertarik dengan Bu Mila karena disinilah bentuk P5 itu mengaplikasikan pembelajaran karakter terhadap murid ya Pak. Kenapa saya setuju dengan Bu Mila bahwa P5 itu tidak hanya harus memamerkan proyek yang wah tadi Pak ya harus bikin apa pertunjukan dan kemudian bla 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 harus mengundang orang banyak dengan apa ke proyek yang disiapkan. Bagi saya lebih setuju dengan Bu Mila karena lebih mendidik karakter murid tersendiri dan lagi itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi bahwa setiap anak itu kan punya pandangan berbeda-beda. Ya, punya karakter yang berbeda dan punya potensi yang berbeda-beda. Apalagi nih zaman sekarang zamannya apa IT ya Pak ya. Jadi anak itu lebih tertarik dengan konten. Jadi dengan kita membebaskan mereka untuk bereaksi, berpikir secara bebas bagaimana yang akan mereka lakukan tindakannya terhadap lingkungan sekolah yang terlebih dahulu yang mereka lihat selama pembelajaran itu, terutama lingkungan sampah itu kan sering kita temui Pak di lingkungan sekolah, terutama kami yang di kecamatan mungkin tidak semodern sekolah-sekolah yang di kota ya Pak. Sehingga di penerapan P5 yang bisa kita terapkan sesuai dengan karakter siswa tersebut dan bisa menerapkan profil Pancasilanya. Karena dengan mereka menganalisa keadaan sekolah, kemudian menerapkannya bagaimana prosesnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ternyata di lingkungan sekolah itu banyak sampah, kemudian mereka mengapresiasikannya, mereka membuat konten bagaimana proses itu, kemudian langkah selanjutnya harus seperti apa, kemudian mereka menindaklanjuti tentang kendala sampah di sekolah itu seperti apa sehingga menumbuhkan mereka sendiri bagaimana mencintai sekolah itu menjadi bersih sehingga tidak mengandalkan tukang kebersihan yang sudah disediakan tidak cukup ya Pak untuk mengelola sekolah yang segitu luasnya sehingga dengan kita menerapkan karakter tersebut tumbuhlah rasa peduli dan rasa empati mereka terhadap lingkungan sekolah. Makanya saya lebih setuju dengan Bu Mila. Disinilah fungsinya P5. Makanya saya ingin bertanya karena kalau hanya menanamkan proyek Pak, karena kebutuhan sekolah kan berbeda-beda. Terkadang tidak hanya muridnya Pak yang kurang peka, terkadang kami juga kurangnya pengetahuan guru-guru karena ini kurikulum baru ya Pak, bagaimana menerapkan P5 itu secara real sehingga dengan dari yang paling sederhana kemungkinan ke depannya akan bertambah lagi proyek-proyek berikutnya. Menurut saya begitu Pak tanggapan saya. Keren banget. Terima kasih Ibu, pendapatnya keren banget. Oke. Makasih jauh-jauh dari Lampung ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman tadi benar. Dan aku lihat jawaban di kolom chat juga banyak tadi ya dari Bu Retno, Bu Widi, kemudian Bu Nur Hayati dan lain sebagainya itu memang jawabannya kebanyakan guru B. Yes, benar. Guru yang kita tuju itu adalah guru B sebagai penerapan proyek profil. Ya, teman-teman semuanya. Berikutnya ya. Oke. Nah, kalau teman-teman selama ini sangat refleksi ya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Selama ini pelaksanaannya itu kayak guru A atau guru B. Guru A itu berarti langsung ada, ini lo nak bikin ini lo bikin ini gitu. Atau ada proses kayak guru B. Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat teman-teman semuanya. Guru A atau guru B. Oke, siap. Ini beberapa A seperti guru A ya. Oke, berusaha jadi guru B walau banyak tantangannya. Iya, Pak Ade, siap. Ya, ada yang guru B, asik. Nggak apa-apa teman-teman, kalau yang masih guru A, nggak apa-apa ya. Jadi harapannya dari sesi hari ini teman-teman mulai punya bayangan ya. Ya, guru A walaupun masih bingung, yes, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya teman-teman semuanya. Oke, sebagian sudah seperti guru B, tapi masih ada yang seperti guru A. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, kita belajar bareng-bareng. Oke, siap teman-teman. Terima kasih yang sudah mau refleksi, yang sudah mau menuliskan ya. Kita coba bahas perbedaan guru A dan guru B. Dan harapannya ini tuh teman-teman punya kebayang. Oh, berarti guru yang fasilitator yang diharapkan di kurikulum Merdeka, di proyek profil itu tuh guru yang kayak apa? Ya, guru yang kayak guru B teman-teman. Kita akan bahas ya.
Oke, ini Guru Rudi. Ya, ini kebanyakan kalau aku lihat fasilitator atau guru P5 project profil teman-teman, saya melihatnya banyak yang tidak melibatkan murid dari awal gitu ya. Jadi kayak proyeknya, apa yang ada di dalam situ, itu tuh semuanya dari guru. Ya, tidak melibatkan murid gitu. Jadi salah satu hal yang perlu dimunculkan sebenarnya di project profil itu adalah ownership-nya murid, rasa kepemilikannya murid. Gimana rasa memunculkan rasa ownership teman-teman semuanya? Yaitu dengan ya memberikan voice, memberikan suara kepada murid dan choice, memberikan pilihan. Kalau semuanya dari guru ya, anak-anak silakan bikin ekobrik, anak-anak silakan bikin bazar, anak-anak silakan bikin ini, semuanya dari guru teman-teman semuanya ya. Murid nggak pernah didengar suaranya, murid nggak diberi kesempatan untuk menyampaikan pilihannya, atau setidaknya guru ngasih pilihan teman-teman, kayak tadi yang disampaikan Pak Vinanda gitu ya, Pak kalau masalahnya dari guru gimana ya, nggak apa-apa, tapi mungkin guru ngasih pilihan. Kemudian habis itu murid bisa milih, ngasih choice teman-teman semuanya, ngasih pilihan. Ya, nah ini yang saya tidak lihat dari Guru Rudi. Guru Rudi walaupun dia antusias, punya inisiatif, tapi dia nggak ngelibatin murid. Ya, wah karena ekobrik itu di banyak sekolah digunakan, aku mau tiru ya belum tentu di sekolahnya Guru Rudi masalah ekobrik ini masalah yang krusial, jangan-jangan ada masalah yang lainnya, belum tentu produk atau project profil di sekolah lain kelihatan keren dilaksanakan di kelas kita itu sesuai dengan kebutuhan atau masalah sekolah teman-teman semuanya. Makanya hal yang utama yang harus kita lakukan adalah ngelibatin murid. Ini sama juga kemarin ada pertanyaan, Pak Rizky kalau dilihat dari prosesnya Bu Mila ya, murid-murid saya itu kalau diajak diskusi tuh diem, pincep Pak, nggak mau ngomong. Kalau apalagi diajak wawancara keluar. Nah, makanya itu kita perlu melakukan asesmen awal di awal. Kita tahu, kita tanya atau bikin semacam asesmen awal. Seberapa sering Anda melakukan wawancara? Apakah Anda tahu bagaimana observasi? Apakah Anda berani menyampaikan pendapat? Mungkin kita bikin angket yang diberikan ke murid. Dari situ kita tahu, oh berarti banyak murid yang belum tahu teknik wawancara. Oh ternyata banyak murid yang belum pede menyampaikan pendapatnya. Ya ketika di awal mungkin disisipi 1-2 hari belajar wawancara teman-teman. Nggak apa-apa banget. Nggak harus langsung ke project. Dikasih dasar-dasarnya dulu teman-teman semuanya. Melibatkan muridnya dari asesmen awal itu gitu. Ini yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Ya, kemudian ini kayak tadi, semua adalah kemauan guru, kayak relasi kuasa, semuanya dari guru, semuanya harus dari guru. Gitu. Kemudian kalau aku lihat berikutnya tadi adalah Pak Rudi fokus pada produk. Produknya apa? Ekobrik gitu. Bikin ekobrik. Jadi apa bedanya sama pelajaran prakarya kalau yang dibikin produk gitu. Prakarya kan gitu ya. Anak-anak kita hari ini akan belajar bikin kerajinan dari sabun. Gurunya apa? Ngasih cara, how to. Ini loh nak caranya. Nah, sama halnya di P5, di banyak sekolah kayak gitu. Ini nak cara bikinnya kayak gini, silahkan Anda buat sekarang, Anda bikin ekobrik gitu. Jadi kayak pelajaran tutorial, malah gurunya ngasih tutorial, anak-anak melakukan tutorial ini. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah. Nah, apa bedanya dengan pelajaran prakarya kalau kayak gitu ya? Nah, ini. Makanya kita perlu kembali ke esensi dari si project profil. Ini yang perlu kita tanyakan coba untuk refleksi. Apakah project kita memang sudah membantu aktivitas yang dilakukan ya? Aktivitas yang dilakukan anak-anak sudah menumbuhkan karakter kerjasamanya murid, kolaborasinya murid dan lain sebagainya. Apakah sudah jangan-jangan kita hanya fokus pada produk. Jadi ini kita refleksikan teman-teman, apakah proses dari awal sampai akhir ya sudah ada aktivitas yang menstimulasi pertumbuhan karakter murid. Kalau belum ya kita perlu refleksikan teman-teman. Yang saya lihat di banyak sekolah tuh masih how to, cara ya, cara ini, cara itu gitu teman-teman semuanya. Nah, kemudian ya kalau tadi kita lihat yang dinilai Pak Rudi adalah produknya bagus atau tidak ya, warnanya mencolok atau tidak, bentuknya menarik atau tidak ya.
Padahal yang harusnya dinilai itu adalah benar tadi kata teman-teman, harusnya adalah karakter. Selama proses anak ini tuh ada peningkatan atau tidak, tadi juga bagus tuh, pakai jurnal, ya, pakai refleksi harian, pakai rubrik yang diconteng-conteng, itu boleh untuk melihat apakah karakter murid itu muncul atau tidak. Ini teman-teman semuanya. Nah, tadi guru Rudi nggak muncul semua ini. Guru Rudi itu kayak guru prakarya yang sedang ngajarin bikin ekobrik teman-teman semuanya itu. Nah, ini sebagai bahan refleksi kita ya, apakah pembelajaran yang kita lakukan tuh masih kayak gini? Kalau masih kayak gini, kita perlu refleksikan. Jangan-jangan pembelajaran kita belum ke esensi karakter murid yang harusnya dituju dari proyek profil teman-teman semuanya. Itu ya, oke. Kita kembali ke guru berikutnya. Guru Mila, ya. Guru Mila ini sama, bedanya sama guru Rudi adalah dia melibatkan murid semenjak awal teman-teman semuanya, ya. Dia ngelibatin murid, ya. Salah satunya memberikan kebebasan, memberikan dari awal, misalnya anak-anak di awal ketika akan observasi dibikinkan rubrik sama Bu Mila, kemudian si anak-anak keliling ke sekolah gitu ya. Akhirnya mereka mengerucutkan menjadi masalah yang didapat antar kelompok pun akan beda-beda gitu ya teman-teman semua. Kemudian ketika akan bikin produknya nggak langsung ditentukan, kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini gitu. Dari masalah itu guru Mila kasih kesempatan untuk setiap kelompok nyampein idenya, ternyata ada yang bikin produk, ada yang bikin layanan, bahkan ada yang bikin aksi, mungkin aksi kayak Pandawara Group gitu ya. Bu, saya mau bikin kumpulan kelompok saya kayak Pandawara Group, geng yang akan bersih-bersih sekolahan ya setiap pagi. Monggo, nggak apa-apa. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Tapi ketika dia akan melaksanakan proyek itu, apakah dalam proses bikin proyek itu ya aktivitasnya menstimulasi tumbuhnya karakter yang akan kita tuju dari awal teman-teman semuanya. Itu ya. Berikutnya, guru Mila itu adalah memberikan voice, memberikan suara, memberikan pilihan kepada murid, ya, sehingga murid itu memiliki ya, muncul rasa memilikinya teman-teman, gitu, nggak sekedar hanya semuanya dari guru. Kemudian yang dilakukan guru Mila selama proses menilainya adalah karakternya teman-teman semuanya. Dilihat apakah sudah muncul atau belum, apakah sudah ada atau belum. Ini yang dilakukan oleh guru Mila. Gitu ya. Kemudian ketika pameran karya nggak fokus pada produknya, tapi anak-anak diajak untuk presentasi dari hasil itu teman-teman semuanya. Ini yang dilakukan oleh guru Mila. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman kebayang akan proyeknya. Nah, ini salah satu alur yang dilakukan oleh teman saya ya dalam melaksanakan proyek. P5 itu kan nggak sekedar hanya 2-3 jam ya. Ini yang saya pernah ke sekolah, Pak Rizky, ada satu sekolah yang bikin proyek profil setiap minggunya itu bikin karyanya beda-beda gitu. Dua jam di minggu satu, mereka bikin karya apa, minggu depannya bikin karya apa, minggu depannya bikin karya apa. Nah, ini apa bedanya sama prakarya gitu. Nah, proyek profil itu teman-teman jamnya emang panjang. Kadang kan teman-teman mikir, Pak, jamnya yang panjang aktivitasnya apa aja? Nah, kalau aktivitasnya teman-teman adalah hanya bikin, how to, ya 1, 2, 3 kali pertemuan selesai. Tapi aktivitas kita kan aktivitas yang menstimulasi tumbuhnya karakter kan ya. Ini contohnya kayak gini teman-teman semuanya. Di pertemuan pertama untuk memantik, memprovokasi idenya muncul dari murid-murid, guru bawa foto ya di sekolah untuk didiskusikan. Nah, ini ada foto apa? Didiskusikan masalah sampah 2JP ya untuk diskusi masalah itu. Jadi sekedar kalau teman-teman lihat dari sini, sekedar mengenalkan masalah saja, ini biar teman-teman tahu, sekedar mengenalkan masalah saja itu sampai sini teman-teman. Ya. Murid baru nemuin masalah berapa JP ini? 2 tambah 2 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 2, 16. 16 JP, anak-anak belum bikin produk, baru dapat masalah. 16 JP berapa kali pertemuan itu? 16 JP baru dapat masalah. Ya, kemudian dia dapat ide, itu berapa JP ini? Ini mereka dapat ide, belum bikin produknya. Ya, jadi dari masalah mereka nyari ide. 4 tambah 4 tambah 2, 10, 12. 12 jam itu mereka baru dapat ide, teman-teman.
Itu. Nah, aktivitas bikin-bikinnya malah di sini. Ya, di sini. Ini bikin-bikinnya. Berarti berapa? 10 tambah 2, 12 tambah 10, 22 jam baru bikin-bikinnya. Selanjutnya adalah pameran karya dan refleksi, teman-teman. Ini sekitar 50-60 jam, teman-teman. Ini bayangan pembelajaran proyek profil. Ini bisa berupa blok ya, fokus di 5-6 hari di 1 bulan tertentu. Dalam 1 tahun misalnya ada 3 bulan Januari, bulan Maret, kemudian bulan Agustus, sama bulan November misalnya ya di blog kayak gitu. Bisa juga setiap hari teman-teman semuanya. Aktivitas ini dimasukkan mapel, bisa seperti itu ya. Ini contoh pembelajaran proyek profil gitu. Oke, karena sudah mau jam 8, saya akan buka sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ade sesinya. Harapannya teman-teman udah punya bayangan dulu nih pembelajaran proyek profil kayak apa. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, saya ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ki untuk bahan pemantik yang membuat kita semakin tercerahkan ya. Nah ini, tapi tadi banyak juga yang masih berproses untuk seperti guru B. Makanya silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dan kebingungannya dengan raise hand terlebih dahulu ya. Nah ini sudah ada Bu Anis yang raise hand terlebih dahulu. Silahkan kepada Bu Anis. Bu Anis Prasetya Bisa Oliet. dibantu admin mungkin untuk unmute. Oke, Oke, tes sudah jelas ya, Pak? sudah Bu Anis. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, saya Anis Prasetya, pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Eh, apa namanya? Beberapa sekolah dinas saya itu dalam melaksanakan P5 itu untuk pamerannya itu selalu setelah semua tema berakhir, kemudian dilaksanakan di mendekati apa rapor gitu loh, Pak. Jadi pemahaman saya tidak seperti itu. Maksud saya setelah P5 itu diadakan, maka pameran hasil karya itu ya bisa langsung dinikmati seperti yang disebutkan oleh Pak Rizky tadi, yaitu hanya di kelas kecil atau di kelompok di saat setelah selesai P5. Nah, beberapa sekolah yang saya dampingi itu memahami bahwa pameran itu selalu di akhir, misalnya diambilkan saat kelas meeting atau saat pengambilan rapor dan sebagainya untuk bisa mengundang orang tua. Nah, di sini saya ingin tahu tanggapan atau komentar dari Pak Rizky terkait tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Ya, ini juga beberapa kali sekolah untuk cerita kayak gitu. Pak, karena dana saya minim, sekolah saya minim, jadi pameran karyanya saya bikin sekaligus gitu. Dari 3 tema, dari 3 proyek itu di akhir. Nah, ini tuh kayaknya mindset pameran karyanya teman-teman yang perlu kita ubah. Karena apa? Karena mungkin karena teman-teman sering melihat pameran karya di sekolah sebelah atau sekolah lain yang kelihatan wah, sehingga pameran karya harus kayak gitu. Dan memang harusnya, coba bayangin teman-teman, habis bikin karya dan bikin project gitu ya, melakukan project, tapi pameran karyanya nunggu 6 bulan berikutnya. Pameran karyanya nunggu 8 bulan berikutnya. Itu sudah basi teman-teman semuanya. Sehingga ya rasa memiliki karyanya itu kurang. Jadi yang paling bagus adalah project profil atau pameran karyanya itu dimasukkan setelah benar-benar pelaksanaan program itu selesai, teman-teman. Dan kayak tadi ini PR kita membiasakan bikin pameran karya yang nggak wah. Makanya kalau teman-teman bikin pameran karya yang di dalam kelas dan kelihatan nggak wah, difoto saja agar sekolah lain terinspirasi gitu. Jadi kitalah yang jadi trend center, bukan jadi follower yang lainnya. Bikin teman-teman yang lain itu ternyata dengan bikin pameran karya di kelas itu bisa kok gitu. Dengan bikin pameran di karya di kelas dan ngundang orang tua itu juga bisa banget. Dan mungkin kalau ada untuk memamerkan, atau kalau aku lihat unjuk kerjanya kepala sekolah kepada sekolah-sekolah yang lain atau kepada masyarakat sekitar bahwa
murid-murid kami punya kompetensi kayak gini loh, gitu nggak apa-apa. Jadi ada satu pameran yang mungkin dirancang untuk masyarakat umum yang beda gitu ya, bukan di kelas. Untuk apa? Untuk unjuk kerjanya si kepala sekolah. Ya bahwa ini loh sebagai publikasi sekolah juga kan bisa. Apalagi ini teman-teman pengawas ya ngajak kepala sekolah, ayo bikin sesi unjuk kerja ya, yang mana masyarakat bisa tahu sehingga dia mau nyekolahin anaknya ke sini gitu. Itu bisa kok bikin sesi kayak gitu teman-teman semuanya. Berarti yang dua misalnya bikin sederhana saja di dalam kelas, yang satunya mungkin nggak terlalu wah tapi sebagai unjuk kerjanya sekolah gitu. Jadi selain pameran karya P5 bisa juga prestasi yang lainnya atau guru bikin sesi penyampaian praktik baik kepada masyarakat, itu boleh banget gitu. Jadi jangan sampai hanya sekedar P5 saja gitu. Gitu Bu kalau dari aku ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Adik. Oke, kayaknya masih di mute, bantu Pak Andreas. Pak Andreas, ini kayaknya hostnya karena nggak bisa di ini ya. Oke, nah ini ya, yang paling penting itu tidak harus mewah, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada satu yang sekiranya bisa dirayakan sambil strategi sosialisasi program sekolah mah boleh banget ya. Oke, mantap. Ini tadi Iya. yang kedua ada Pak Agus dari SMPN 2 JTW. Apa nih JTW? Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya dari JTW itu Jatiwangi, Pak. Perkenalkan, Jatiwangi, Jawa Barat, Majalengka, Jawa Barat. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Kami kemarin telah melaksanakan proyek profil penguatan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini mohon maaf, mungkin saya jauh Pak, jadi agak tersendat-sendat dan kameranya off cam. Kami saat itu mengambil tema gaya hidup yang berkelanjutan, kemudian dihubungkan dengan karena kondisi di daerah kami itu kebetulan banyak pabrik, bermunculan pabrik, sehingga udara itu semakin panas. Jadi kami mengambil inisiatif untuk mitigasi lingkungan. Hanya karena keterbatasan kami saat itu, dan ini baru proyek pertama, jadi benar tadi kurang memunculkan choice, kemudian ownership-nya. Jadi mungkin masih seperti guru A gitu. Nah, jadi di hasil produknya itu kami sama. Jadi anak-anak itu menanam, media tanamnya di pot gitu kan, untuk memperbaiki lingkungan dengan keinginan kami untuk membiasakan mereka untuk menanam sesuatu yang dapat memperbaiki lingkungan. Harapan ke depan kami ini tadi tercerahkan, kemudian langkah-langkah seperti apa yang bisa praktis yang dapat diwujudkan, Pak, sehingga sesuai proyek yang dilaksanakan tersebut dengan yang dipaparkan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dua, mohon izin, Pak. Apakah yang 7 tema itu, saya di Pasede di SMP, yang 7 tema itu dari kelas 7, 8, 9, kemudian 1 tahun itu 3 tema, apakah 7 tema tersebut harus tersampaikan semuanya atau digarap semuanya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, teman-teman semuanya, saya jawab yang pertama, gimana langkah praktis gitu. Kalau saya, langkah praktisnya teman-teman semuanya untuk merancang P5 apa yang harus dilakukan, ini teman-teman, kalau teman-teman susah idenya, saya selama ini mungkin pakai ChatGPT teman-teman. Ini aku ngasih contoh ya. Jadi ini ChatGPT saya, teman-teman. Jadi saya itu saat ini memanfaatkan AI untuk dapat ide, dapat pemantik. Oh iya ya, harusnya ini yang dilakukan. Nah, ini prompt-nya kayak gini teman-teman. Prompt itu adalah kata perintahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi saya pingin minta bikin
rencana pembelajaran atau aktivitas pembelajarannya. Nah, kemudian saya ngambil dari apa? Subelemen. Ini adalah subelemen ya, saya masukkan di sini teman-teman semuanya. Jadi ini karakter yang akan dituju dalam satu eh, project gitu. Jadi teman-teman silakan lihat subelemennya. Subelemen itu gimana caranya? Itu tadi menurunkan dari dimensi, kemudian dari dimensi milih elemen, kemudian milih subelemen. Itu caranya kayak gitu. Nanti kalau waktunya lama kita akan bahas itu ya. Yang pertama itu. Jadi buatlah aktivitas pembelajaran project dengan tujuannya itu ambil dari subelemen. Temanya apa? Temanya milih kayak tadi gitu. Kemudian eh, saya tuliskan di sini. Kemudian tadi misalnya Pak Agus masalahnya itu apa? Dituliskan di sini teman-teman semuanya. Banyak anak yang tidak peduli akan lingkungan. Untuk kelas berapa? Misalnya aku untuk kelas 1 SD misalnya. Ya. Nah, tak bikinkan dong tahapannya find, imagine, do, share gitu misalnya. Alokasi waktunya 126 JP. Tolong dibagikan dengan kayak gini. Ini aku minta nih ke ChatGPT hasilnya kayak apa ya teman-teman semuanya. Gitu. Jadi nanti tinggal yang warna merah ini diganti sama teman-teman semuanya kayak apa. Ini cara yang saya sering lakukan teman-teman. Untuk dapat ide saja. Nggak harus plek-ketiplek gitu. Nanti kita akan dipikirkan aktivitas pembelajarannya dari ChatGPT ini. Sehingga kebayang. Ya, gitu. 30 jam itu ngapain ini? Ngajak murid untuk mengenali lingkungan sekitar, ngamatin sampah, pengenalan masalah lingkungan, refleksi bersyukur gitu. Jadi menemukan masalahnya 30 jam kayak gini gitu. Kemudian tahap imagine, brainstorming ide, pengembangan konsep, pembuatan prototipe 30 jam segini, do 50 jam apa aja, share 16 jam ngapain. Langsung dapat ide teman-teman, detail lagi RPP kita, modul kita teman-teman semuanya. Gitu. Ini bisa diintegrasikan juga, ini dikasih ide. Misalnya teman-teman nggak puas, wah ini yang fan itu 30 jam per harinya gimana misalnya. Tolong misalnya detailkan bagian fine jam per jamnya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Minta teman-teman minta detailnya kayak apa sehingga teman-teman bisa bikin nanti minggu 1-2 total 12 JP ngapain. JP 34 ngapain ini? Pengantar udah jelas kan, udah lengkap banget. RPV teman-teman udah jadi teman-teman semuanya. Gitu. Oke. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau misalnya ya teman-teman dapat ide dari sini, apa yang harus dilakukan teman-teman? Ya ini dilihat apakah idenya sesuai atau tidak. Ini peran manusia di situ. Jadi ChatGPT itu dapat idenya tapi nggak plek ketiplek meniru dari ChatGPT. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyesuaikan, mengkontekstualisasikan ini. Udah langsung dapat ide. Ya, minggu ke-5, 6 ngapain, 3 ke-4 ngapain ini. Udah ada lengkap teman-teman semuanya. Teman-teman mau detailin lagi, tolong dong bikinkan aktivitas jam 1-2 lebih efektif, lebih detail itu minta bisa itu. Oke, misalnya ini saya minta ya JP12 tolong detailkan. Sorry. Bisa kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang bisa dilakukan ya. Nanti teman-teman bisa pakai ini ya. ChatGPT kayak gini caranya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, berikutnya tadi pertanyaannya adalah tentang tema teman-teman semuanya. Ini ada beberapa, bentar, aku akan coba sampaikan di sini. Sebentar saya akan lihat di sini teman-teman. Ya, oke, saya coba akan tunjukkan teman-teman semuanya tentang tema project profil. Jadi ada cara-cara untuk milih tema teman-teman semuanya. Sebentar, saya ada satu slide teman-teman. Sebentar ya. Oke, ini memilih tema. Jadi temanya ada beberapa kan ya, gaya hidup berkelanjutan dan lain sebagainya. Ini tema yang bisa dipilih. Aku coba tampilkan dulu yang ini, yang besar, biar teman-teman punya bayangan. Nah, ini tema untuk PAUD teman-teman yang bisa diambil. Ini tema untuk dasar dan menengah. Ya, kira-kira yang bisa diambil apa. Kemudian cara untuk menentukan tema ini ada 4 kali. Pertama adalah teman-teman perlu lihat refleksi diri. Tema yang menurut teman-teman paling dikuasai yang mana? Kalau ada tema yang belum dikuasai ya jangan dipilih. Ya, pilih tema yang menurut teman-teman paling teman-teman kuasai, paling bisa sebagai sekolah, sebagai satuan pendidikan. Yang pertama ini teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa milih tema sesuai kalender. Ya, jadi teman-teman dalam 1 tahun misalnya, wah ini kalau di desa saya di
di kabupaten di daerah saya setiap bulan Agustus ada ulang tahun kabupaten yang mana di situ ada event budaya. Aku mau nyambungin itu, nanti tema apa yang sesuai gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan itu teman-teman ya. Di blog berarti sistemnya ya. Bisa juga ngambil tema yang isu topik yang sedang hangat terjadi gitu. Bisa juga kayak tadi Pak, bisa ngambil tema yang mungkin belum dilakukan sebelumnya. Dan menurut saya nggak harus semua tema itu muncul dari kelas 7 sampai kelas 9 ya teman-teman semuanya. Jadi ini yang bisa dipilih. Tapi kalau teman-teman pingin anak-anak bisa eksplorasi ya bisa milih tema yang belum gitu teman-teman semuanya. Gitu Pak, jawaban dari saya ya yang berkaitan dengan tema. Saya kembalikan ke Pak Ade. Oke, mantap. ChatGPT itu Pak emang Ade karena kunci mungkin ya. udah jam 8, mungkin satu pertanyaan lagi aja ya Pak Ade. Nanti kita Oke, yang lain siap. kita tampung dulu teman-teman. Nanti ada info menarik di akhir dari saya teman-teman. Oke, jadi penasaran infonya. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Vinanda Putra. Wah, Dipersilakan Pak Pak Vinanda Vinanda. lagi. Ini kalau di lo lagi. Oh iya, di mana ini dari? Malam Pak Gi. Halo Pak. Ya, izin Pak Gi karena memang saya Siap, masih aman, untuk P5 ini Pak Gi. Nah, aman. ada ini Pak. Pertama untuk pemilihan tema. Untuk pemilihan tema Pak itu guru yang menentukan atau itu juga ikut didiskusikan bersama dengan murid. Itu satu. Yang kedua Pak, ini terjadi di sekolah saya gitu kan. Karena kebetulan di tahun ini tuh yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu kelas 1, 2, 4, 5 di sekolah saya. Nah, jadi proyek mereka ini 4 kelas ini sama semua gitu. Apakah memang sebenarnya begitu atau per kelas itu berbeda? Begitu Pak Ki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, yang pertanyaan pertama tadi untuk milih tema itu bisa melibatkan siswa, Pak. Jadi melibatkan siswanya itu apa? Nyebarin angket, Pak Vinanda, gitu. Jadi siswa hal yang mereka lihat, masalah yang mereka lihat selama ini apa? Gitu. Jadi itu pakai angket yang diberikan ke siswa, hasil angket itulah didiskusikan di teman-teman fasilitator, koordinator itu nanti menginisiasi ini loh hasil angket dari murid kira-kira dari ini tema apa nah yang akan kita angkat dalam 1 tahun gitu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga dari kayak tadi misalnya kita mulai dari dimensi, bahkan milih dimensi dalam 1 tahun teman-teman itu bisa dari angket untuk kita lihat dari dimensi-dimensi ini kira-kira karakter apa yang masih kurang di murid-murid yang akan kita mau fokusin gitu. Jadi nggak sekedar asal milih dimensi teman-teman, itu harus dari observasinya murid. Murid karakternya apa yang kurang itu diobservasi dan didiskusikan antar guru. Ini diskusi yang akan seru antar guru. Pak, menurut saya tema ini dimensi ini aja Pak, karena murid-murid kita tuh masih kayak gini. Nanti guru lain nggak setuju. Nah, ini asiknya ketika akan merancang proyek profil bareng-bareng di sekolah sih, Pak Vinanda kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua apa sih tadi saya remang-remang kurang jelas. Pak Adi mungkin atau Pak Vinanda bisa membantu? Ini Pak untuk proyek tiap kelas Pak. Nah, kalau di sekolah saya kan tuh semua tuh 1, 2, 4, 5, kelas 1, 2, 4, 5 tuh semuanya sama tuh proyeknya gitu. Iya, Apakah oke. memang begitu atau boleh tiap kelas berbeda? Oke, kayak tadi satu ya, karena kita dalam konteks belajar, Pak Vinanda, bisa dengan tema yang sama, tapi untuk proyeknya akan beda-beda kan antar kelas. Misalnya kelas 5 menemukan ide apa, kelas 6 menemukan ide apa, kelas 4 menemukan ide apa, tapi kita dari sisi sekolah sudah menentukan dimensi apa yang mau kita sasar, tema apa yang akan kita gunakan sebagai kendaraan. Tema itu kendaraan ya teman-teman ya, dimensi itu tujuan gitu. Nah, itu. Jadi mungkin ketika konteksnya kita belajar, kita bisa menggunakan tema yang sama ke semua kelas, tapi kalau kita sudah jago, udah ahli, ya kita sudah bisa kelas 5 temanya apa, kelas 6 temanya apa, kelas ini temanya apa. Karena konteks kita masih belajar teman-teman ya. Jadi jangan yang rumit-rumit dulu lah gitu. Gitu Pak Vinanda kalau dari aku. Oke, siap. Makasih Pak Gi. Oke, Pak Ade, sebelum aku tutup, aku ada tambahan. Teman-teman yang aku sampaikan kan mungkin teman-teman penasaran gimana sih pakai ChatGPT, gimana sih bikin kalender dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di kolom chat itu Bu Rosa, Pak Ade sudah menyampaikan link presensi. Ya, nanti materi dan lain sebagainya kami akan share ke sana. Kemudian ada beberapa yang akan kami ajak teman-teman di link presensi itu. Silahkan isi link presensi itu juga bisa ngajak teman-teman yang lainnya untuk link presensi itu nanti akan kami kirimkan materi, sertifikat, dan beberapa hal yang akan
kami sampaikan di presensi tersebut teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ade. Oke, mantap. Nah, Bapak Ibu nih yang mau rekaman, yang mau sertifikat, materi, dan info-info menarik lainnya, jangan lewatkan untuk mengisi link presensi yang sudah kami berikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa sambil diisi sekarang juga. Nah, aduh luar biasa kayaknya emang perlu part 2, part 3 ya. Part dan sekian-sekiannya untuk bahas P5 sambil kita juga belajar menerapkan di sekolah luar biasa banget Iya. Pak sesi Ade, belajar part malam 2 ini. dan part 3-nya kami akan ajak melalui link itu nanti. Kalau Bapak Ibu nggak ngisi, Nah, kami nggak akan ajak gitu. gimana nih Bapak Ibu? Ayo yang pengen tahu kalau sekarang mungkin kita gambaran P5-nya kayak apa. Terus gimana cara menjalankannya, detailnya seperti apa? Nah, itu bisa kita lanjutkan di part-part berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Pak Ki. Silahkan Pak Ki. Oke, saya pakai closing statement ini. Ada satu slide yang mungkin akan menggambarkan kondisi saat ini teman-teman semuanya, tapi semoga bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya. Itu dari tadi kayaknya ada yang buzzer teman-teman bisa di ini dulu. Oke, bisa dibantu Ya, untuk ini ya. Bu Oke, Rosa sebentar boleh tolong bisa itu dibantu ini ada ya. link dari A, Link. boleh di remove. Oke. Siap. Sebentar teman-teman, ini terakhir ya untuk penguatan teman-teman saja. Apa? Oke, sip. Ini aku coba share screen terlebih dahulu teman-teman. Saya coba share screen terlebih dahulu. Terakhir untuk mengajak teman-teman semuanya. Nanti materi saya share ya teman-teman semuanya di email. Oke, ini teman-teman. Jadi ada dua tipe orang tua gitu ya. Tipe orang tua pertama, ini dua-duanya punya tujuan agar anaknya bisa naik sepeda. Orang tua pertama itu karena pingin anaknya cepat bisa naik sepeda, yang dilakukan orang tua apa teman-teman? Udah langsung, anak silakan naik sepedanya. Nggak pakai alat bantu apapun. Nggak pakai roda kanan kirinya teman-teman. Anaknya langsung disuruh mengayuh. Yang terjadi apa? Dia jatuh dan luka-luka teman-teman. Kemudian apa yang dirasakan anak itu? Anak itu kapok. Pak, ternyata naik sepeda itu nggak menyenangkan ya. Ternyata naik sepeda itu bikin kapok ya. Itu orang tua pertama. Orang tua kedua beda teman-teman. Karena tahu bahwa si anak ini nggak bisa naik sepeda, yang dilakukan apa? Dia ngelatih dari hal yang paling sederhana, ngelatih keseimbangannya dulu, pakai sepeda balance bike. Kemudian dia mulai memeganginya dari belakang, ngelepasin dikit-dikit. Kemudian anaknya mulai seimbang, diajak untuk belajar ngayuh teman-teman semuanya. Udah mulai lancar, kemudian anaknya berlatih dilepaskan gitu. Anaknya mulai happy naik sepeda. Nah, ini yang saya rasakan teman-teman. Banyak dari kita ya ketika melakukan transformasi kurikulum merdeka, belajar P5, melaksanakan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka itu kayak dipaksa kayak orang tua pertama, kamu harus jago, kamu harus ahli, kamu harus pintar. Yang terjadi apa? Kita langsung ilfil sama kurikulum merdeka. Kita langsung ilfil sama project profil. Ya nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa salah teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman yang di sini mungkin yang jadi pengawas atau kalau jadi kepala sekolah, jadilah orang tua yang nomor 2. Jangan paksakan. Ya, kita dampingi sedikit demi sedikit bertahap teman-teman. Salah nggak apa-apa. Tahun pertama apa? Ya, tahun kedua masih penilaiannya masih kurang ya nggak apa-apa. Semuanya belajar, semuanya proses. Jadi kalau teman-teman di sini masih banyak kurangnya, salahnya nggak apa-apa teman-teman semuanya. Ya, refleksikan terus, cari cara lagi, refleksikan terus, cari cara lagi dan belajar. Itu aja Pak Ade kalau dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa isi linknya, nanti akan saya ajak untuk webinar part 2 teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ade. Oke, terima kasih banyak Pak Ki. Luar biasa sesi belajar malam ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ki, teman-teman. Keren-keren. Dan luar biasa juga untuk Bapak Ibu guru yang bergerak untuk belajar, mencari sumber-sumber belajar agar lebih siap menerapkan uh, project profil di sekolahnya masing-masing. Keren banget. Nah, Bapak Ibu, semoga malam ini juga bukan malam terakhir kita belajar bareng-bareng. Semoga kita juga bisa
melanjutkan sesi belajar kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk terus mempersiapkan diri, membekali diri untuk implementasi P5 yang bermakna untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu boleh dibuka terlebih dahulu ya ininya videonya untuk kita foto bersama Bapak Ibu. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu dan jangan lupa juga semua informasi sertifikat dan materi akan kita bagikan melalui pengisian presensi sehingga Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi presensi. Oke, kita foto bersama. Oke, sudah ya, kita foto 1, 2, 3. Oke, siap. Sebentar. Oke. Ini ada 5. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam Jangan lupa Waalaikumsalam. untuk Bapak Ibu. Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Terima kasih.